Apa kalian tahu apa itu SCM? SCM singkatan dari Supply Chain Management. SCM adalah serangkaian kegiatan yang meliputi koordinasi, penjadwalan, dan pengendalian terhadap pengadaan, produksi, persediaan, dan pengiriman produk ataupun layanan jasa kepada pelanggan yang mencakup administrasi harian, operasi, logistik, dan pengolahan informasi mulai dari customer hingga ke supplier. Dapat 5 komponen supply chain management, yaitu 1. Produksi. Tujuannya ialah menghasilkan apa keinginan pasar pada waktu yang tepat dengan volume produksi yang cukup. 2. Inventaris. Apa saja level persediaan dari berbagai SKU harus ditebar dalam berbagai tahap di seluruh supply chain. Tingkat persediaan bertindak sebagai buffer dan mengamankan bisnis dari fluktuasi permintaan. Yang ketiga, lokasi. Merupakan sepanjang supply chain yang akan menjadi berbagai macam fasilitas. Dan keempat, transportasi. Kebutuhan untuk memindahkan inventory dari satu titik ke titik yang lain di seluruh supply chain merupakan salah satu fungsi penting dalam manajemen supply chain yang membutuhkan isu penting lainnya dalam pengembalian keputusan. Dan yang terakhir, informasi. Bagian ini lebih menekankan pada pengembalian keputusan tentang kebutuhan level dalam pengumpulan data dan pembagian data. Fungsi SCM atau Supply Chain Management dibagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama merencanakan atau planning, yaitu merencanakan apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan dari organisasi. Kedua, mengorganisasikan atau organizer dengan tujuan untuk mencapai rencana tersebut. Ketiga, menyediakan sumber daya atau staff, menyusun staf organisasi dengan menyesuaikan kebutuhan dari pencapaian rencana. Keempat, instruksi atau direction. Dengan sumber daya inilah kemudian instruksi kerja diciptakan dan agar sumber daya tersebut dapat melaksanakan rencana yang telah dibuat. Dan kelima dan yang terakhir, mengendalikan atau kontrol. Dari instruksi tersebut, maka manajemen akan melakukan kontrol untuk memastikan bahwa standar kerja dan instruksi yang diberikan dijalankan sesuai dengan ketetapan dengan tujuan agar operasional dapat berjalan secara optimal. Sekarang saya akan membahas tentang rantai supply chain management. Pada supply chain management terdapat beberapa rantai yang menghubungkan terjadinya supply chain management, yaitu yang pertama, supplier. Supplier adalah orang atau perusahaan yang menyediakan komponen untuk diproses menjadi sebuah produk. Supplier merupakan rantai pertama yang menghubungkan supply chain. Yang kedua adalah manufaktur. Manufaktur adalah perusahaan yang mengolah komponen awal menjadi barang jadi. Manufaktur merupakan rantai kedua dalam supply chain. Yang ketiga adalah distribution. Pada tahap ini, biasanya perusahaan menggunakan jasa distributor untuk menyalurkan barang jadi yang sudah siap kepada retailer atau pelanggan. Yang keempat adalah retail outlet. Pada tahap ini, barang jadi yang sudah siap jual disalurkan kepada toko, tetapi tidak semua perusahaan memakai tahap ini dan langsung disalurkan kepada customer. Namun, rata-rata perusahaan besar menggunakan retail outlet. Yang kelima adalah customers. Customer merupakan rantai terakhir yang dilalui oleh supply chain. Di sini saya mau menjelaskan mengenai hambatan pada supply chain management. SCM merupakan sesuatu yang sangat kompleks sekali, di mana banyak hambatan yang dihadapi dalam implementasinya. Sehingga dalam implementasinya memang membutuhkan tahapan mulai tahap perancangan sampai tahap evaluasi dan continuous improvement. Berikut ini merupakan hambatan-hambatan yang akan dialami dalam implementasi SCM. Yang pertama, increasing variety of products. Sekarang konsumen seakan dimanjakan oleh produsen. Hal ini dilihat semakin beragamnya jenis produk yang ada di pasaran. Yang kedua, decreasing product life cycle. Menurunnya daur hidup sebuah produk membuat perusahaan semakin kerepotan dalam mengatur strategi pasokan barang. Karena untuk mengatur pasokan barang tertentu, maka perusahaan membutuhkan waktu yang tertentu juga. Yang ketiga, increasingly demand customer. Supply chain manajemen berusaha mengatur atau memanage peningkatan permintaan secara cepat karena sekarang customer semakin menuntut pemenuhan permintaan yang secara cepat. Yang keempat, fragmentation of supply chain ownership. Hal ini mengamalkan supply chain itu melibatkan banyak pihak yang mempunyai masing-masing kepentingan. Yang terakhir ada globalization. Globalisasi membuat supply chain semakin rumit dan kompleks karena pihak-pihak yang terlibat dalam supply chain tersebut mencakup pihak-pihak di berbagai negara yang mungkin mempunyai lokasi di berbagai pelosok dunia.